Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun dalam 3% lebih dan saat ini berada di bawah angka 6.300. Secara kondisi saat ini IHSG sudah tidak baik-baik saja karena asing masih terus keluar. Bagaimana potensi IHSG ke depannya dan apakah yang harus kita lakukan saat ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan IHSG hari ini turun sangat dalam 3% lebih ke angka 6.271. Secara teknikal IHSG saat ini memang sangat mengkhawatirkan. Secara tren sangat downtrend. Penurunan hari ini membuat IHSG menembus support di 6.500, saat ini mencoba menembus 6.300 dengan target penurunan berikut saya lihat yang terdekat di 6.000. Dan cara pergerakan bisa kita lihat asing masih terus keluar dari bursa kita. Dan satu minggu ini asing masih keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan dengan kondisi saat ini menurut saya kita harus keluar dari bursa karena masih banyak sentimen negatif di bursa kita. Dan jika kita lihat memang saat ini IHSG tidak seburuk pada saat COVID kemarin. Pada saat COVID tahun 2020 IHSG memang sempat menyentuh angka sekitar 4.000. Tapi kita semua tidak mengharapkan IHSG untuk menyentuh 4.000 kembali. Tapi saat ini pada saat menyentuh 6.000 saja IHSG menurut saya sudah lumayan parah. Karena saat ini saja bisa kita lihat penurunan 3% lebih hari ini, saham-saham turun sangat dalam. Jika kita perhatikan di pergerakan asing, saham yang paling banyak keluar itu adalah BBRI, BBCA, Mandiri, MDKA untuk satu minggu terakhir ini. BBRI hari ini turun dalam karena memang laporan keuangan juga ternyata tidak bagus untuk BBRI dan memang terpantau secara teknikal BBRI saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk sentimen IHSG bisa kita lihat salah satunya adalah Morgan Stanley pangkas rating saham Republik Indonesia menjadi underweight. Jadi karena MSCI menurunkan peringkat Indonesia sehingga asing banyak yang keluar dari bursa kita. Apalagi hari ini, hari terakhir sebelum rebalancing indeks MSCI nanti 1 Maret. Sehingga hari ini banyak yang keluar. Jadi saham-saham yang keluar dari indeks MSCI hari ini juga banyak yang turun dalam, banyak yang didistribusikan asing seperti MDKA. Jadi untuk saat ini IHSG menurut saya masih sangat rawan. Jadi minggu depan atau awal Maret masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Dan rupiah juga bisa kita lihat rupiah anjlok terburuk sepanjang sejarah melewati krisis 98 dan Covid. Jadi penurunan rupiah saat ini lebih parah daripada krisis 98 dan Covid. Jadi saat ini walaupun terlihat sepertinya Indonesia baik-baik saja tapi kondisinya menurut saya lumayan parah. Dan walaupun saat ini IHSG masih di atas 6.000 beda dengan sebelumnya berada bawah 5.000, tetap menurut saya paling aman saat ini adalah kita jauhin dulu bursa kita. Karena belum ada sentimen positif, asing masih keluar, MSCI juga menurunkan rating bursa kita. Jadi lebih oke adalah apabila teman-teman mungkin lossnya masih tidak terlalu besar, pertimbangkan untuk cut loss. Apabila teman-teman memang merasa saham-saham teman-teman punya saat ini masih oke, masih pingin average down, menurut saya juga saatnya sebaiknya wait and see dulu. Jangan merasa punya modal, besok turun, average lagi, besok lagi turun, average lagi. Takutnya modal akan habis dan harga akan terus melanjutkan penurunan. Dan lebih oke adalah tunggu mulai sideways dulu, mulai ada inflow lagi, mulai ada akumulasi lagi dengan jumlah besar, baru lebih aman untuk ikutan entry. Apalagi untuk saham-saham yang terus didistribusikan asing. Jadi seperti BBRI, Mandiri atau saham-saham perbankan blue chip, saat ini terpantau asing masih terus keluar. Kita jangan paksakan untuk entry karena menganggap saat ini sudah lumayan murah. Dan lebih oke tunggu asing sudah mulai masuk, baru kita coba ikut entry. Karena tidak kita suka atau tidak suka, tetap kita harus tergantung asing. Apabila asing keluar, IHSG biasanya akan bergerak turun. Saham-saham perbankan blue chip juga biasanya akan turun. Dia walaupun bergerak naik dan terpantau asing distribusi itu bisa saja hanya technical rebound sementara. Jadi untuk saat ini yang terdekat saya lihat IHSG masih ada potensi untuk mengetes angka 6.000. Jadi untuk yang masih hold saham-saham di bursa kita, menurut saya harus pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata minggu depan IHSG masih belum ada tanda-tanda perbaikan. Apalagi jika terpantau minggu depan asing masih keluar dengan jumlah besar.
Apabila terpantau masih keluar dengan jumlah besar, berarti kondisi IHSG untuk bangkit sepertinya akan sulit untuk bulan Maret. Masih ada potensi bulan Maret untuk melanjutkan penurunan. Jadi untuk awal Maret saya lihat tetap masih ada potensi ke 6.000. Dan untuk saham-saham yang mungkin secara teknikal saat ini masih berada di atas garis EMA 50-150, teman-teman masih hold, menurut saya memang masih bisa di hold. Tapi ingat, apabila saham tersebut terpantau sudah mulai reversal, sudah mulai berbalik arah, yang sebelumnya berada di atas garis EMA 50-150 mulai berada di bawah kedua garis EMA, paling aman menurut saya pertimbangkan untuk keluar dulu. Jadi apabila masih ada profit, take profit dulu. Apabila ternyata ada loss, cut loss dulu selama kerugian tidak besar. Saat ini memang ada beberapa saham yang terpantau 1 minggu atau 1 bulan ini masih terus diakumulasi asing maupun secara teknikal masih belum oke. Tapi untuk saham-saham tersebut nanti mungkin saya akan bahas di video hari Sabtu atau hari Minggu. Saham-saham tersebut memang menarik karena asing masih terus masuk walaupun cara pergerakan masih melemah. Tapi untuk saat ini apabila teman-teman ingin coba entry sebuah saham, menurut saya harus lebih disiplin, harus dengan modal yang jangan all in, dan harus lihat secara teknikal juga. Apabila teknikal masih belum oke, jangan terlalu paksakan untuk entry. Dan apabila entry pun harus punya trading plan yang jelas. Apabila ternyata loss 2%, 3%, pertimbangkan untuk cut loss. Jadi jangan sampai lossnya makin membesar, mau average juga tidak ada modal lagi, dan pada saat harga sudah mulai berbalik, mulai bergerak naik, kita tidak ada modal untuk average atau beli di harga bawah. Jadi lebih aman apabila masih loss kecil atau masih punya modal, ditahan dulu modalnya, kita sabar menunggu saja, lihat kondisi IHSG sudah mulai membaik, asing sudah mulai masuk dalam beberapa hari, baru kita cari saham-saham yang mulai ada tanda-tanda perbalikan arah. Apabila kita lihat saham-saham mana yang mungkin ada perbalikan arah, baru kita coba entry di sekitar daerah support atau sekitar harga high-nya. Tapi saat ini karena masih terbentuk candle merah, masih melanjutkan penurunan, jangan terlalu paksakan untuk tangkap pisau sedang jatuh. Karena resiko kita terluka akan lebih besar daripada keuntungan untuk bisa rebound dan naik tinggi. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.